Halo semuanya, konnichiwa, what's up? Cycling. Mohon maaf berantakan, lagi bikin materi anak kalimat, jadi belum bisa saya rapiin. Video kali ini tentang Rumah Sakit Nihongo. Saya akan hapus video ini di bulan Maret pas pendaftaran RS Nihongo tutup. Langsung aja saya mau jawab beberapa pertanyaan yang sering saya dapat di DM Instagram. Bagaimana sistem belajar di Rumah Sakit Nihongo? Ini sudah ada di video yang ini. Kalau kalian mau nonton yang lengkap, tonton di sini. Belajarnya sangat fleksibel karena tidak menggunakan Zoom atau Google Meet. Itu cara kuno dan tidak efisien sama sekali menurut saya. Belajarnya akan pakai Discord, Sporkle, dan video. Jadi siapapun kalian, apapun pekerjaan kalian, jam berapapun shift kalian, semua orang bisa ikut. Sebelum daftar, tolong bikin akun Discord dulu ya. Terus ada juga beberapa alumni yang nanya apakah sistem belajar di Rumah Sakit Nihongo Gen 2 itu beda dengan yang ada di Gen 1. Jawabannya hampir sama, cuman belakangan ini saya ada baca dua buku. Kedua buku ini isinya sangat luar biasa. Kalau ada yang mau beli, silahkan beli. Ini 12 Week Year sama Building a Second Brain. Sangat-sangat bagus. Recommended banget. Saya akan menerapkan metode yang saya pelajari di kedua buku yang tadi itu untuk memperkuat metode di RS Nihongo Gen 2. Disclaimer, tidak semua materi ada videonya. Karena setelah saya baca buku-buku ini, ternyata kita itu lebih mudah mengingat sesuatu dengan cara membaca teks dibandingkan dengan video. Lebih mudah paham dengan video, tapi lebih gampang mengingat dengan cara membaca teks. Kalau misalnya ada bumpo yang bisa dijelaskan hanya dengan satu kalimat, akan saya jelaskan dengan satu kalimat. Saya nggak akan repot-repot bikin video atau bikin penjelasan yang panjang. Saya akan jelaskan lebih lanjut di video khusus penjelasan metode belajar di RS Nihongo, tapi akan saya rilis setelah masa promo di Rumah Sakit Nihongo Gen 2 habis. Biar kalian yang nggak daftar sekarang nyesel. Sekarang pertanyaannya, apa kalian percaya saya bisa bikin kalian lulus atau enggak? Bagaimana jadwal belajarnya? Belajarnya setiap hari selama 3 bulan, mulai dari April sampai H-1 ujian JLPT untuk pasien N4 dan N3. Untuk yang N2 sabar dulu. Penjelasan khusus N2 ada di akhir video. Setiap hari saya akan kirimkan obat untuk kalian dan ikuti aja resep dokter, kalian tinggal minum. Tapi ada rule khusus yang kalian harus patuhi kalau kalian mau dapat hasil yang maksimal. Kalau mau sembuh, ikuti kata dokter. Nggak ada orang yang jadi kurus kalau dietnya seminggu sekali, nggak ada orang yang badannya jadi macho kalau ke gym seminggu sekali, nggak ada orang yang sembuh kalau minum obat seminggu sekali. Jadi nggak ada orang yang jago bahasa Jepang kalau cuma belajar seminggu sekali. Apakah perlu membeli buku lagi? Sama sekali tidak. Materi saya jauh lebih baik dari materi yang ada di buku karena materi yang saya buat adalah gabungan dari beberapa buku yang sudah saya pilih. Ada di sana. Yang ini bukan, yang ini One Piece. Ada di sana, ada banyak banget. Saya udah beli buku baru juga, udah saya saring materinya, yang mana yang berguna, yang mana yang enggak. Dan setelah saya pilih buku-buku yang materinya bagus, saya saring lagi dengan latihan soal JLPT pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi materinya itu nggak sembarang comot di buku. Jadi saya udah bikin materi yang tidak melenceng dari standar JLPT. Kalian akan belajar materi-materi yang memang akan keluar di ujian nanti, yang mirip-mirip dengan tahun lalu, yang kemungkinan akan muncul lagi di tahun depan. Kok tahun depan? Tahun sekarang maksudnya. Percaya sama saya yang bikin soal JLPT soalnya. Apakah materinya bisa tetap diakses setelah 3 bulan? Tidak bisa, Naruto. Materi hanya bisa diakses selama 3 bulan. Setelah itu tidak bisa diakses lagi. Untuk kotoba kanji dan bumpo, kalau kalian rajin dan mengikuti rule yang ada, plus kalian mengikuti metode baru yang saya buat di sini, kalian nggak usah minta akses ke RS Nihongo lagi. Kalian akan punya pegangan sendiri untuk kotoba-kotoba yang penting, versi kalian sendiri. Saya nggak mau memberikan reward untuk orang yang nggak serius, apalagi orang yang malas kayak, babi. Apa ada jaminan lulus? Beberapa kelas lain saya lihat ada yang ngasih jaminan lulus kalau gagal bisa ngulang lagi dengan gratis. Bahkan ada yang ngasih uang kembali kalau misalnya nggak lulus. Apa di RS Nihongo ada jaminan lulus? Nggak, goblok. Kalau kalian mengikuti materi dan metode yang ada di RS Nihongo, terutama dengan improvement yang akan saya buat di Gen 2 nanti, thanks to these books, kemungkinan kalian gagal itu segini. Hampir 0%, kecuali kalian salah menghitamkan jawaban pas ujian, atau pas cokai kalian bengong, atau HP kalian bunyi pas ujian. Itu diskualifikasi ya. Cuman itu kemungkinan kalian bisa gagal kalau kalian udah mengikuti metode dan materi di Rumah Sakit Nihongo 100%. Jadi nggak ada jaminan. Kenapa saya harus balikin uang kalian kalau problemnya adalah kalian sendiri? Tempat lain mungkin ngasih jaminan itu ya karena mereka nggak yakin sama materi dan metode mereka sendiri. Tapi beda dengan saya. Materi dan metodenya bukan cuma dari buku, tapi dari riset dan analisis. Jadi kalian nggak bakal nemu materi yang kayak gini, nggak bakal nemu metode yang kayak gini dimanapun. Plus saya kasih 1/3 dari harga yang harusnya kalian bayarkan kalau kalian masuk ke kelas lain. Oke, let's say saya kasih kalian jaminan untuk lulus. Boleh mengulang lagi kalau kalian gagal. Mungkin kalian nggak rugi bayar kelasnya, tapi uang ujian kalian nggak akan kembali. Dan itu tidak sedikit, 7.500 yen untuk yang di Jepang. Mending uang yang kalian bayarkan itu kita pakai untuk kirim pesan urgensi ke
otak kalian. Jadi, wah kalau saya gagal, saya rugi 1,1 juta. Itu juga salah satu alasan kenapa saya bikin agar tidak bisa diakses lagi materinya setelah 3 bulan. Karena kalau misalnya, oh ini materinya bisa diakses selamanya, kalian belajarnya kapan? Kapan kalian merasa terkejar kalau materinya bisa diakses kapanpun? Ya nggak? Itu mindset yang benar ya. Jadi, bukan nyari aman dan belajar asal-asalan karena tahu materinya bisa diakses kapanpun dan kalau gagal boleh ngulang lagi. Uang bayar JLPT kalian nggak bakal kembali lagi. By the way, kalau kita ngomongin pakai data dan angka, soal biaya, kalian bisa ikut kelas ini 3 kali kalau dibandingkan dengan biaya di tempat lain. Semurah itu di sini. Jadi kalian bisa ngulang 3 kali dan harganya bakal sama dengan 1 kali di tempat lain. Kurang baik dan ganteng apa saya? Apakah ada kelas untuk JFT A2? Di generasi pertama ada beberapa pasien rumah sakit Nihongo yang pasien N4 ya. Ada beberapa pasien N4 yang ikut JFT karena nggak kebagian slot ujian JLPT. Hampir semuanya lulus, bahkan ada yang lulus duluan padahal materi N4-nya belum selesai. Dan menurut beberapa orang yang saya wawancarai, JFT A2 itu lebih gampang dari JLPT N4. Jadi sedikit overkill kalau kita mau ambil JFT A2. Jadi kalau kalian mau ambil JFT A2 dan pengen belajar di sini, kalian ambil yang kelas N4 karena materinya sama aja. Bahkan lebih dari JFT A2. Apakah pemula yang belajar dari nol bisa ikut? Kalau pemula yang nol banget, saya sarankan jangan ikut dulu. Kemarin ada sih beberapa pemula yang bandel disuruh jangan ikut, malah ikut. Tapi karena mereka memang rajin, jadi ya lulus sih akhirnya JLPT N4 dan beberapa orang JFT A2. Cuman menurut saya itu ya karena mereka itu pure. Mereka rajin-rajin. Jadi sering muncul di grup, sering nanya ini itu. Saya tetap sarankan untuk jangan ikut dulu kalau kalian memang benar-benar nol banget. Apalagi kalau belum bisa hiragana dan katakana ya. Karena review materi N5 di RS nanti itu nggak ada pelajaran hiragana dan katakana. Kalau kalian udah belajar misalnya sampai bab 10 Minano Nihongo, udah familiar dengan bahasa Jepang, silahkan ikut. Berapa biaya kelas N4 dan N3 untuk rumah sakit Nihongo Gen 2? Yang belajar N4 akan dapat materi N5 dan N4, yang belajar N3 akan dapat materi N4 dan N3. Jadi kalian bayar satu kelas dapatnya 2 kelas. 2 materi maksudnya ya, 2 materi N. Alasannya adalah karena ada di video yang kemarin, 70% materi di ujian JLPT N4 adalah materi N5 dan 70% materi ujian JLPT N3 terbentuk dari materi-materi yang ada di N4. Jadi kalian nggak bisa lulus N3 tanpa belajar N4 terlebih dahulu. Review N4 itu sangat-sangat penting untuk lulus N3 dan review N5 sangat-sangat penting untuk lulus N4. Jadi saya nggak akan pisah kelasnya, jadi kalian bayar 1 dapat 2. Biaya untuk kelas N4 dan N3 sama seperti Gen 1, 799.000 untuk 3 bulan ya. 799.000 untuk 3 bulan. Bukan untuk per bulannya. Tapi ada diskon 40% dan hanya ada 1 minggu untuk dapat diskonnya. 1 minggu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 berarti tanggal 8 udah nggak ada diskonnya ya. Diskonnya bukan 40% lagi. Oke? Bagaimana cara dapat diskonnya? Gampang banget. Sama kayak kemarin, kalian cukup screenshot video ini. Silahkan saya post dulu ya. Atau oke, silakan kalian screenshot salah satu dan upload ke story Instagram kalian dan tag Cakurin Fufu. Oke, jangan lupa. Di link pendaftaran nanti akan ada tempat untuk mengisi username Instagram kalian. Jangan sampai salah username-nya, @blablabla-nya jangan sampai salah biar saya bisa cek. Dan setelah 1 minggu, saya akan menurunkan diskonnya secara bertahap. Jadi untuk yang mau dapat diskonnya, kalian harus daftar dalam 1 minggu ini. Jadi biaya N4 dan N3 adalah 799.000 dikurang 40%, jadinya 479.000 untuk 3 bulan alias sampai lulus. Atau cuman sekitar 159.000 per bulan. Cari di tempat lain yang ada 159.000 per bulan dengan materi-materi sebanyak itu. Dapat materi 2N, dan tetap seperti kemarin akan ada latihan soal bonus gratis untuk kalian. Bonus latihan soal-soal JLPT tahun-tahun sebelumnya beserta penjelasan, analisis, dan juga prediksi soal ujian JLPT berikutnya. Minggu depan dijual terpisah. Ingat ya, lewat diskon ini mulai tanggal 8, latihan-latihan soalnya bakal dijual terpisah. Kalau kalian mau ikut N3 tapi pengen juga materi N5, kalian bisa dapat materi N5 dengan sedikit biaya tambahan. Tinggal cek di link pendaftaran nanti, oke? Kalau kalian alumni Gen 1 Rumah Sakit Nihongo, silahkan cek Discord Rumah Sakit Nihongo. Ada diskon khusus yang menanti kalian. Kapan bisa masuk grup Discord RS Nihongo? Saya akan invite kalian semua di bulan Maret secara bertahap ya. Kalau kalian sudah daftar dan sampai tanggal 7 Maret belum juga masuk ke grup Discord, tolong DM ke Instagram Cakurin Fufu ya. Invite linknya akan dikirim ke email kalian dari tanggal 1 Maret kayaknya. Tolong cek email dan spam folder ya. Karena kemarin banyak yang sampainya itu di spam folder. Siapa tahu pesannya nyangkut di sana. Jadi
kalian harus pasang reminder tanggal 1 Maret biar nggak lupa. Bagaimana cara daftarnya? Linknya ada di deskripsi. Jangan lupa kalian bikin akun Discord dulu sebelum daftar ya, karena kalian harus isi username Discord kalian di sana. Username Discord itu nama kecil yang ada di bawah nama kalian ya. Jangan sampai salah. Jadi ada nama kalian, terus di bawahnya itu kecil nama username kalian. Itu yang ditulis. Oke? Jangan sampai salah input ya. Ingat screenshot salah satu bagian di video ini. Saya gaya lagi. Oke? Kalian bisa screenshot dan upload ke IG untuk yang mau diskonnya. Kalau kalian nggak mau, ya udah, nggak usah, nggak dapat diskon, silahkan klik yang bayar tanpa diskon. Oke? Sampai jumpa di Rumah Sakit Nihongo bulan Maret nanti. Apakah ada kelas N2? Ada, tapi belum jadi sepenuhnya. Sedikit cerita, saya lulus N2 itu bulan 7 tahun 2018. Udah 7 tahun yang lalu. Aduh, tua banget saya. Pas itu nilai saya 176 per 180. Dan itu belajarnya sekitar 7 bulan, dari nol. Nggak nol banget sih. Saya udah paham beberapa bumpo dasar di N5 dan hafal lumayan banyak kanji karena saya suka nonton video variety show Jepang, walaupun bara-bara banget. Kadang kanji N2 yang saya hafal, kadang kanji N3, karena saya cuman lihat kanji dari subtitlenya aja. Jadi kalau saya menilai diri sendiri, mungkin saya itu udah hampir N4 sebelum saya mulai belajar bahasa Jepang, ya berkat nonton variety show. Jadi setelah itu yang hampir N4 itu saya belajar sekitar 6-7 bulan dan dapat nilai 176 per 180 pas N2 itu sekali coba loh. Pinter banget saya. Kenapa saya bisa dapat nilai segitu? Itu mungkin alasannya karena saya memang suka analisis, saya suka lihat data, terus saya suka menerka-nerka kira-kira soal kayak apa yang bakal keluar, apa yang harus saya pelajari. Itu kelebihan saya mungkin. Dan setelah saya lulus N2 itu saya nggak pernah lihat materi N2 lagi. Jadi saya mikir materinya itu nggak susah-susah banget. Tapi setelah saya cek kemarin, saya beli beberapa buku, Muzukashi ternyata. Saya masih ada sekitar 2 bulan lagi untuk mempersiapkan materinya. Untuk Goi udah hampir selesai. Untuk Bumpo Dokai Chokai belum. Akan saya usahakan agar selesai sebelum bulan April. Berapa lama belajar N2? Apakah sama dengan N3 dan N4? Yang belajarnya 3 bulan? Jawabannya tidak tahu. Karena kemungkinan besar saya hitung waktunya itu nggak cukup. Karena materi N2 itu ternyata jauh lebih banyak dari materi N3. Mungkin kita belajarnya sekitar 3,5 sampai 4 bulan. Mungkin mulainya itu dari Maret. Tanggal 7, tanggal 15 mungkin nggak tahu. Untuk tanggalnya akan saya infokan lagi di Discord nanti ya. Belum fix. Kita akan mulai belajar dari kotoba dan bumpo N3 dulu. Karena begitu kalian paham bumpo N3, bumpo N2 itu bukan masalah sama sekali. Sangat-sangat gampang. Yang jadi masalah terbesar nanti adalah kotoba dan kanji, yang jumlahnya itu super banyak, dokainya yang super panjang, dan chokainya yang super rumit. Dengan segala ketidakpastian yang ada, kalau kalian percaya sama saya, bisa bikin materi yang bagus walaupun materinya belum selesai 100% sekarang, silahkan gabung. Kalau kalian tidak yakin, kalian bisa cari kelas lain yang lebih meyakinkan. Buku N2-nya udah ada, dan sudah saya baca semua, dan sudah saya pilih mana yang bagus. Bagus-bagus semua by the way. Tapi saya masih perlu waktu untuk menyaring dan menganalisis mana materi yang benar-benar berguna dan mana materi yang sebenarnya nggak terlalu penting untuk dipelajari. Tapi karena jumlahnya sangat-sangat banyak dan lumayan sulit, jadi saya nggak mau buru-buru bikinnya. Jadi takut nanti materinya malah jadi asal-asalan. Sebagai ganti untuk orang yang mau percaya sama saya, ada diskon khusus untuk kalian. Seperti yang saya sampaikan di channel Instagram, harga normal untuk kelas N2 adalah 70 juta per bulan. Tapi kali ini ada diskon. Setelah saya pikir-pikir, karena kalian sudah mau percaya sama saya kasih diskon 98%. Jadi 1.400.000 per bulan. Tapi kalau kalian komen Cakra Ganteng, akan saya diskon 40% lagi dari 1.400.000 per bulan. Jadinya 840.000 per bulan. Tapi kalau kalian komen Cakra Macan Asia, kalian dapat diskon lagi. Jadi 840.000 itu bukan untuk 1 bulan, tapi untuk sampai beres. Entah itu 3,5 bulan atau 4 bulan. Tapi kalau kalian komen Cakra Pelindung Asia, saya kasih diskon lagi. Jadi 790.000 dari awal sampai beres untuk N2. Karena kelasnya 3,5 sampai 4 bulan, berarti itu sama artinya dengan sekitar berapa ya? 790.000 dibagi 3,5 dibagi 4, 197.000 per bulan kayaknya. Kelas N2 mana yang bayarnya 197.000 per bulan? Harganya saya kunci di 790.000. Sampai minggu depan aja ya. Jangan lupa like videonya, komen Cakra Ganteng, Cakra Macan Asia, Cakra Pelindung Asia. Harus 3, nggak boleh 1 ya. Untuk alumni N3 dari Rumah Sakit Nihongo ada harga khusus untuk kalian. Nggak banyak sih bedanya, tapi bakal lebih murah dibanding yang lain. Next N2 untuk bulan 12 harganya nggak akan semurah ini karena materinya banyak banget dan bikinnya susah.
Saya harus gaji Siori juga soalnya. By the way, harga yang tadi itu udah termasuk review materi N3 dan latihan soal JLPT tahun-tahun sebelumnya. Versi N2 juga ada. Saya gagal N3, kurang beberapa poin. Apakah boleh langsung N2? Kalau saya gagal tes SIM mobil, apakah sebaiknya saya langsung lanjut mencari SIM helikopter? Nah, mirip-mirip kayak gitu. Kurang lebih sejauh itu perbedaan dari N3 ke N2. Belajar naik mobil atau belajar naik helikopter. Berapapun nilai kalian, mau itu kurang 1 poin, mau kurang 2 poin, mau kurang 10 poin, nggak lulus ya tetap nggak lulus. Sertifikat kalian itu tulisannya bakal ada not passed, fugokaku. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris, you fucking failed. Kalau nggak boleh naik mobil, berarti nanti kalian bakal ditangkap Pak Polisi. Kenapa kalian gagal? Karena kalian tidak memenuhi standarisasi lulus ujian N3. Berapa persen dari jumlah soal N3 yang harus kalian jawab dengan benar? Jawabannya adalah kurang lebih 60%. Kalau kalian nggak bisa jawab 60% dari soal N3 setelah belajar berbulan-bulan, itu artinya kemampuan kalian itu kurang. Entah kalian kemampuan planningnya yang kurang, kemampuan self-controlnya yang kurang, atau kemampuan kalian memanajemen waktu. Dok, kemarin saya harusnya lulus, tapi saya kurang serius belajar dan saya suka bolong-bolong. Cuma semangat di awal dan di beberapa hari sebelum ujian aja. Selanjutnya saya mau ambil N2 dan akan belajar dengan serius. Jangan mimpi kalian. Fakta mengatakan kalian gagal. Oke, terima kenyataan. Dan problemnya itu kalian tahu sendiri. Bukan kemampuan otak kalian, tapi kemampuan kalian memanajemen waktu dan self-control kalian. Dikit-dikit hilang fokus, dikit-dikit main HP, dikit-dikit tidak punya waktu, dikit-dikit sibuk kerja, dikit-dikit ada suatu masalah, jadi saya tidak bisa konsentrasi. Bullshit! Yang bilang ujian kali ini kalian akan punya waktu siapa? Yang bilang ujian kali ini nggak akan ada masalah di hidup kalian siapa? Yang bilang ujian kali ini kalian nggak akan tergoda dengan sosial media siapa? Kalian pasti akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kalian gagal di N3, berarti kalian akan gagal di N2. Karena materi N2 itu jauh lebih sulit dari N3. Jadi kemungkinan kalian berhenti di tengah jalan itu jauh lebih besar dibanding pada saat kalian belajar N3. Belajar N3 aja nggak bisa manajemen waktu, nggak bisa self-control, nggak bisa menghindari sosial media, apalagi belajar N2. Sesusah itu N2. Jangan diremehkan. Kalau kalian gagal meluangkan waktu untuk belajar pada saat N3, terima kenyataan, kalian gagal. Kalau kalian nanya, apa yang akan saya lakukan kalau saya ada di posisi kalian? Jawaban saya adalah, saya akan ambil N3 lagi. Tapi dengan target, saya akan dapat nilai 180 per 180. Target saya nggak main-main. Notice nggak tadi saya bilang kemampuan otak kalian itu bukan penyebab kalian gagal. Karena kemampuan otak kalian itu hampir nggak ada hubungannya dengan belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang itu nggak pakai IQ, teman-teman. Saya bisa ngomong gini berdasarkan data ya, bukan asal ceplas-ceplos. Kelas N2 itu lebih mahal dari kelas N3. Kalau saya nggak peduli atau nggak sayang sama kalian, hai sayang, saya pasti akan bilang, ayo gas saja, pasti bisa, ayo, let's go, N2. Kalian bayar, saya dapat duit. Kalian gagal, saya nggak peduli. Duit belajar kalian saya ambil, duit daftar ujian JLPT diambil sama Japan Foundation dan GES. Siapa yang rugi? Kalian. Kenapa? Sertifikatnya sampah, tulisannya not pass, fugokaku. Tapi jujur saya nggak merasa rugi karena saya dapat pengalaman belajar di sini. Pengalaman tanpa hasil itu sampah menurut saya. Kalau kalian belajarnya benar, kalian bisa lulus dengan sekali coba. Itu baru pengalaman yang bagus. Saya selalu bilang ke Shiori, walaupun kamu sudah berusaha, walaupun kamu bilang kamu sudah belajar, kalau hasilnya buruk, itu artinya usahamu sia-sia. Kamu cuma buang-buang waktu. Dunia itu butuh hasil, bukan butuh usaha yang gagal. Bagaimana dengan yang lulusnya giri-giri? Dok, nilai saya 95, nilai saya 96, nilai saya 102. Apa saya boleh lanjut ke N2 atau lebih baik mengulang N3? Seperti yang saya bilang tadi, mau nilai kalian kurang 1 poin, mau kurang 2 poin, nggak lulus ya nggak lulus. Mau nilai kalian lebih 1 poin, cuman lebih 2 poin, lulus ya lulus. Karena pihak JLPT mengakui kalau kalian sudah N3 dan kalian bisa cek hal itu dengan membaca tulisan passed, gokaku. Oke, itu lulus artinya. Jadi kalian itu udah level N3, udah diakui oleh Japan Foundation dan GES. Di situ perbedaan orang yang nilai ujiannya 94 dan 96. Yang nilainya 94 kalau gagal di N2 maka dia nggak punya sertifikat N2 dan nggak punya sertifikat N3. Tapi kalau yang nilainya 96, walaupun cuma lebih 1 dari rata-rata kelulusan, yang nilainya 96 kalau gagal di N2, maka dia nggak punya sertifikat N2, tapi punya sertifikat N3. Perbedaannya sangat jauh. Tapi saya tetap mau ikut N2, dok. Apa boleh? Boleh, itu terserah kalian. Saya akan tetap memberikan materi terbaik dan metode terbaik yang saya punya. Saya lebih ingin kalian untuk bisa lulus dibanding diri kalian sendiri. Jadi saya akan menerapkan satu rule khusus untuk N2 nanti, dan ini harus dilakukan. Tapi tetap saran saya itu lebih baik kalian ambil N3 dengan target
dapat nilai yang super tinggi dulu, baru lanjut ke N2. Oke, saya kira sudah cukup penjelasan untuk Rumah Sakit Nihongo Gen 2 kali ini. Akan ada penjelasan yang lebih detail tentang bagaimana metodenya, rule-nya bagaimana, dan saya juga akan bikin video apa yang harus kalian lakukan untuk bisa mengambil alih fokus dan membuat diri kalian menjadi lebih konsisten dengan cara mengembalikan waktu kalian yang hilang selama ini. 3 bulan di Rumah Sakit Nihongo akan saya ubah menjadi hari-hari paling produktif seumur hidup kalian. Sampai jumpa di Rumah Sakit Nihongo. Bye-bye.